terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran untuk berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan yang baru untuk kami bisa berjalan bersama-Mu hari ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami ingin duduk diam di hadapan-Mu, membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk memahami setiap kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami. Lembutkanlah hati kami agar firman-Mu bisa meneguhkan, menegur, dan membimbing kami. Biarlah renungan pada pagi hari ini menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami dan sumber kekuatan kami sepanjang hari. Sucikan pikiran kami, tuntun perkataan kami, dan bimbing setiap tindakan kami agar mencerminkan kasih dan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh hari-hari kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di tengah kesibukan keseharian kita seperti sekolah, pelayanan, komunitas, bahkan scroll media sosial tanpa henti, banyak dari kita, terutama anak muda, jadi terlalu fokus mengejar ambisi, membangun relasi, atau mencari jati diri sendiri. Kita ingin jadi versi terbaik dari diri sendiri, ingin mandiri, ingin berkembang. Dan itu adalah hal yang baik. Tapi anehnya, seringkali tanpa disadari, dalam proses mengejar semua itu, kita mulai melupakan dua pribadi yang sejak awal percaya pada kita. Bahkan saat kita belum tahu apa-apa tentang dunia ini, yaitu orang tua kita sendiri. Bukan karena kita benci, tapi karena kita kadang terlalu sibuk, terlalu merasa cukup, terlalu fokus keluar. Sampai kita lupa bahwa cinta terbesar kadang justru tidak bersuara dengan lantang, melainkan hadir lewat hal-hal paling sederhana, kayak memasak sarapan tanpa kita minta, bertanya pada kita apakah kita sudah makan tanpa bosen, atau bahkan menunggu kita pulang larut malam walau mereka sendiri sebenarnya udah ngantuk. Orang tua kita bukanlah orang yang sempurna. Mereka bisa aja lelah, bisa salah, dan bisa juga menyakiti kita. Tapi kalau kita jujur, mereka juga adalah satu-satunya orang yang akan bertahan saat dunia meninggalkan kita. Dan sayangnya, kita sering membalas kesetiaan mereka dengan jarak yang kita buat, dengan kata nanti atau sibuk. Dan juga karena dunia terasa berputar begitu cepat, kita mulai merasa bahwa orang tua kita ini sudah nggak sefrekuensi atau nggak nyambung dengan kita. Selama ini, mereka tuh nggak minta dibalas dengan prestasi besar atau hadiah mahal. Mereka hanya ingin kita tetap dekat dengan mereka, masih mengingat mereka, menyapa mereka, dan hadir dalam hidup mereka. Karena waktu mereka di dunia ini tidak selama kayak mimpi-mimpi kita. Orang tua kita adalah manusia biasa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya. Tuhan tahu kita butuh dibimbing sejak kecil. Tuhan memberi kita sosok ayah dan ibu sebagai pelindung pertama, pengajar pertama, bahkan teladan pertama bagi kita. Relasi kita dengan orang tua kita itu nggak berjalan selalu mulus. Bisa jadi ada luka lama, ekspektasi yang nggak terpenuhi, atau sekedar kesalahpahaman karena beda generasi. Dan di titik itu, kadang hubungan kita dengan orang tua itu bisa berubah. Bukan lagi penuh cerita dan pelukan, tapi jarak yang dingin dan formalitas belaka. Kita terlalu gampang bilang, nanti ya Ma, aku sibuk, atau Pah, aku capek. Kita terlalu banyak menunda untuk menanyakan kabar orang tua kita. Terlalu enggan untuk memeluk mereka duluan. Terlalu gengsi juga untuk bilang, aku sayang Papa Mama. Padahal, di balik diamnya mereka, bisa jadi ada doa yang terus dinaikkan untuk kita. Di balik kata-kata sederhana seperti, jangan pulang malam-malam ya nak, terselip kekhawatiran dan kasih yang dalam. Mungkin sekarang mereka tak lagi sekuat dulu. Rambut mereka juga udah mulai memutih, langkah mereka mulai lambat. Tapi kasih mereka ke kita itu nggak pernah berhenti. Doa mereka mungkin nggak bisa kita dengar, tapi doa mereka menjadi benteng-benteng perlindungan bagi kita untuk menjalani hari demi hari. Teman-teman, kita ada di dunia ini tuh bukan sekedar untuk meraih impian-impian kita. Kita dipanggil Tuhan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Dan salah satu panggilan itu yang sangat jelas adalah mengasihi dan menghormati orang tua kita dengan penuh sabar, dengan rendah hati, bahkan ketika mereka tak lagi bisa memberi seperti dulu. Bukan hanya saat ulang tahun atau hari ibu ataupun hari ayah.
tapi setiap hari lewat tindakan-tindakan kecil, seperti kita mau mendengarkan orang tua, memahami orang tua, dan mengampuni setiap kesalahan orang tua kita. Dalam Ulangan 5 ayat 16, Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nah, ayat ini tuh bukan basa-basi rohani saja. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Dan menariknya, ini satu-satunya dari 10 perintah Allah yang mengandung janji berkat. Menghormati orang tua bukan hanya soal relasi kita dengan orang tua, tapi soal relasi kita dengan Tuhan juga. Saat kita menghormati orang tua, kita sedang menyelaraskan diri kita dengan rancangan Tuhan. Kita sedang membuka jalan berkat dan umur panjang dalam hidup kita. Dan kalau kita pikir orang tua hanya sekedar pendukung masa kecil kita, mari kita buka Amsal 6 ayat 20-21. "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu." Artinya, apa yang mereka ajarkan, meskipun terkadang kita mendengarnya kayak ketinggalan zaman, itu ternyata adalah nilai-nilai yang Tuhan bisa pakai untuk menuntun hidup kita ke arah yang lebih benar. Banyak dari kita yang baru sadar setelah kita udah jauh melangkah bahwa perkataan orang tua ternyata benar. Tapi, jangan tunggu sampai penyesalan itu datang. Teman-teman, mari kita mulai pagi ini dengan bersyukur. Bersyukur karena Tuhan masih mau memberi kita kesempatan untuk kita mengasihi orang tua kita selagi mereka masih ada. Kalau selama ini ada jarak, mulai deh kita buka hati untuk bicara lebih dalam dengan orang tua kita. Kalau ada salah paham juga, kita coba rendahkan hati untuk meminta maaf ke orang tua kita. Dan kalau semua baik-baik saja, jangan tunggu ada masalah untuk bilang terima kasih dan aku sayang kalian. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman, sampai kapan kita bisa bareng-bareng dengan mereka, dan sampai kapan kita bisa memanggil mereka dengan sebutan papa dan mama. Dan saat itu tiba, bukan gelar, bukan harta, bukan pengikut di sosial media yang paling bermakna, tapi momen-momen kecil yang kita habiskan bersama mereka dengan kasih yang sungguh-sungguh itu yang paling bermakna buat kita. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan dan menyimak renungan pagi hari ini dengan baik. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih orang tua yang sering kami lupakan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk hingga abai kepada mereka yang Kau tempatkan pertama dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami untuk kembali mengasihi, menghormati, dan hadir bagi orang tua kami dengan tulus. Hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat, semangat, dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dengan bijaksana. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran kasih-Mu dimulai dari rumah kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.